Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Pemirsa HSS TV, puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kembali kita dalam acara Tausiah Gema Ramadan. Hari ini adalah edisi ke-14 Ramadan 1443 Hijriah. Tema yang hari ini akan kita pelajari bersama adalah mengenai bersabar atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghadirkan guru kita, Tuan Guru Haji Mohyar Dahri.
Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Guru? Alhamdulillah bagus, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana nih kalau misalkan langsung saja Guru menyampaikan materi tausiahnya? Oh ya, bisa, boleh. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Kandangan TV yang bahagia, yang berbahagia, yang mudah-mudahan pada hari ini tetap di dalam kesehatan, keafiatan, sehingga bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, termasuk kewajiban puasa Ramadan yang sudah kita jalankan beberapa hari ini. Pemirsa yang berbahagia, judul yang diberikan kepada saya adalah bersabar terhadap musibah khususnya yang ditimpakan atau yang didapat di dalam kehidupan kita. Sabar itu sendiri artinya adalah menahan atau menerima, menanggung segala apa yang tidak disukai dengan tetap di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga seorang yang misalnya kena musibah sakit, nah dia harus menerima, sabar, menerima, menanggung sakit tadi tanpa dia melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhai. Pertama misalnya dari perkataan, ya, jangan sampai keluar perkataan yang tidak Allah ridhai. Misalnya mengeluh, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak menerima apa yang dia dapatkan itu. Nah, kemudian dari tindakan misalnya, jangan sampai dia karena ingin sembuh itu datang kepada apa yang biasa disebut dukun atau yang sejenisnya, yang cara-cara penyembuhannya itu biasanya mengandung hal-hal yang bersifat kesyirikan. Nah ini, jadi ini dilarang di dalam Islam. Oleh karena itu orang yang melakukan hal yang demikian itu berarti dia tidak termasuk orang yang sabar. Memang sabar itu ya berat. Sehingga kata orang Arab, as-sabru murrun fi madzaqatihi walakinna awaqibahu ahla minal asali. Sabar itu memang pahit rasanya. Ibarat seperti sesuatu yang dimakan itu pahit, ya. Tetapi akibatnya apabila orang sabar menghadapi atau menerima sesuatu yang tidak disenanginya tadi, maka akibatnya ahla minal asali. Ibarat makanan itu lebih manis dari madu. Memang segala sesuatu yang kita dapatkan itu harus kita hadapi dengan sabar. Baik itu di dalam menghadapi musibah tadi ataupun di dalam pekerjaan, tugas dan sebagainya. Jadi untuk mencapai kesuksesan itu tidak ada jalan lain kecuali dengan bersabar. Sabar di dalam melaksanakan apa yang kita inginkan tadi.
Seperti belajar misalnya kita ingin menjadi orang yang berilmu. Nah, tentu syarat mutlak adalah sabar. Sabar di dalam menuntut ilmu. Begitu juga misalnya di dalam berusaha duniawi. Katakanlah orang yang berdagang. Ya, orang berdagang itu ya harus sabar ketika mungkin dagangannya kurang laris ya. Atau dia dalam menghadapi pembeli yang agak cerewet misalnya ya. Nah, orang yang marah-marah dan sebagainya, ingin dilayani dengan berlebihan. Itu semua harus dihadapi dengan sabar untuk mendapatkan kesuksesan tadi. Makanya kata orang Arab, as-sabru yu'inu ala kulli amal. Sabar itu menolong atas setiap pekerjaan. Jadi baik pekerjaan duniawi maupun pekerjaan ukhrawi, semua itu tidak akan sempurna tanpa sabar. Seperti tadi dikatakan kan, nah, orang yang berusaha apa saja, usaha apa saja, bertani, berdagang, apa saja, syaratnya agar berhasil adalah sabar. Begitu juga yang bersifat ukhrawi juga tentunya harus sabar. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana supaya kita bisa meningkatkan kesabaran kita. Bagaimana supaya kita bisa lebih bersabar di dalam menghadapi kehidupan ini. Pertama tentu kita harus membekali diri dengan akidah yang benar yang kita yakini. Jadi akidah yang benar apa? Bahwa segala sesuatu yang terjadi itu memang dari Allah. Jadi semua musibah itu kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Nabi, tidak menimpa kami, tidak menimpa kita kecuali sesuatu yang sudah Allah tentukan, Allah tulis di Lauh Mahfuz. Nah, itu adalah akidah, keyakinan kita. Itu disebut dengan takdir ya. Jadi Allah sudah menentukan apa saja yang akan terjadi termasuk terhadap diri kita. Sudah ditentukannya pada azal, artinya qadim itu ketentuan itu, dan sudah ditulisnya lagi di Lauh Mahfuz. Itu dalam hadis disebutkan kataballahu maqadira kulli syai' bi khamsina alfa sanatin bi khalfina alfa sanatin qabla an yakhluqas samawati wal ard. Allah telah menulis takdir atau ukuran ketentuan segala sesuatu itu 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Sudah ditulis. Nah, tinggal pelaksanaannya. Jadi penulisannya itu disebut takdir, dan yang ditulis tadi, yang ditentukan tadi disebut dengan qadar. Pelaksanaannya itu disebut dengan qada. Jadi qada itu rujukannya kepada qadar, dan qadar itu rujukannya kepada takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kita terima daripada qada dan qadar tadi, nah, setelah kita terima, itu disebut dengan nasib. Jadi nasib itu bagian yang kita terima daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Jadi kita harus yakin apa saja yang kita terima itu bukan pada hakikatnya dari makhluk. Hakikatnya dari Allah. Nah, misalnya katakanlah kita dalam berkendaraan tanpa salah, kita nih betul aja jalan kita betul, diserempet orang, ditabrak orang. Nah, musibah kan? Musibah. Nah, ketika itu kita harus tahu dan yakin bahwa itu pada hakikatnya dari Allah.
hakikatnya orang yang menabrak kita itu tidaklah dia punya kemampuan, keinginan untuk yang demikian itu. La yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi itu tadi sudah ketentuan Allah. Dan secara ilmu tauhid, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semuanya dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tauhidul af'al. Jadi mentauhidkan, mengesahkan segala perbuatan. Bahwa semua perbuatan, segala perbuatan itu adalah terbit dari Allah. Semuanya terbit dari Allah. Nah, itu kembali kepada misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama." Bukan kamu yang memanah ketika kamu memanah itu, tetapi pada hakikatnya Allah lah yang memanah, atau Allah lah yang menjadikan kamu bisa memanah. Nah, ada lagi ayat yang lain, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan segala apa yang kamu kerjakan. Jadi baik kita kerjakan itu dengan keinginan kita, ataupun tanpa keinginan kita, artinya tanpa sengaja, itu semua kembali kepada Allah. Nah, itulah yang disebut dengan tauhidul af'al. Mengesahkan segala perbuatan, segala kejadian itu kembali kepada Allah. Nah, itu pertama. Jadi kita harus tahu, harus yakin. Harus tahu bahwa itu dari Allah dan harus yakin. Nah, kalau tahunya ini barangkali agak mudah ya. Tapi yakinnya itu yang agak sulit ya. Yakin itu sulit. Dan yakin itu bertingkat-tingkat. Tapi kalau ilmunya tadi sama saja. Ilmunya sama. Bahwa semuanya dari Allah. Nah, kalau sudah dia belajar demikian itu berarti dia dapat ilmu itu. Tapi ketika yakinnya itu sulit. Nah, maka yang kedua, supaya kita itu bisa bersabar di dalam menerima apa saja, kita yakin bahwa apa saja yang Allah berikan itu kepada kita atau kepada siapa saja, itu semua mengandung hikmah, mengandung kebaikan yang tersembunyi. Jadi hikmah itu adalah kebaikan yang tersembunyi. Jadi kita tidak bisa langsung mengetahui kebaikan itu tanpa kita merenungkan dan kemudian mungkin dengan pengalaman-pengalaman. Jadi setelah kita mengalami beberapa kejadian dan kemudian kita renungkan, akhirnya di sana kita bisa mengambil hikmah bahwa Allah sebenarnya menginginkan kebaikan kepada kita. Jadi contohnya Allah menjadikan seseorang itu sakit. Itu sebenarnya Allah menginginkan kebaikan kepada orang yang sakit tadi. Apa? Kenapa? Karena mungkin itu merupakan suatu peringatan. Jadi mungkin orang ini tadinya waktu sehat kan, nah terlalu lupa diri ya. Dengan kesehatannya dia lupa perintah Allah dan sebagainya, disakitkan dia. Waktu sakit itulah sebenarnya kesempatan orang untuk muhasabah, untuk merenung. Orang sakit kan biasanya sulit kegiatan-kegiatan, berbaring saja. Nah, waktu itulah, bahkan malam hari kadang-kadang kan sulit tidur. Nah, waktu itulah Allah menginginkan kita untuk merenungkan bagaimana kehidupan yang sudah kita jalani ini, apakah ini memang sudah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, kalau kita mengerti yang demikian itu, meyakini yang demikian itu, maka kita akan sabar dan mungkin bahkan akan syukur. Jadi ada orang yang berkata, syukur aku sakit tadi.
andai kata aku tidak sakit, aku tidak sadar diri, tidak menyadari segala kekuranganku. Dari sakit itulah akhirnya sadar. Nah, inilah makanya ada istilahnya itu, kata seorang ulama, jangan sampai seseorang itu tidak tahu kenapa dia sakit, ya. Kenapa dia sakit? Taunya, oh saya sakit ini gara-gara ini penyakit ini. Nah, gara-gara ini misalnya COVID dan sebagainya. Taunya itu dia, tidak mengerti dia. Kenapa dia itu disakitkan oleh Allah? Memang secara zahirnya sakit itu dari penyakit. Tapi siapa yang bikin penyakit? Mungkin karena dia berangin-angin, berhujan-hujan, ya kan? Sakit. Nah, hujan angin itu namanya sebab. Akibatnya sakit. Nah, tetapi siapa yang menjadikan sebab itu? Nah, itulah yang disebut dengan musabbib. Yang menjadikan sebab itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apabila dia itu sadar akan yang demikian itu, maka akhirnya dia tahu kenapa dia sakit dan kenapa dia kemudian sembuh. Artinya dia sakit karena merupakan teguran, dan dia sembuh itu setelah dia sadar teguran itu, maka dia harus memperbaiki kehidupannya. Nah, orang yang demikian itulah yang kemudian mengatakan, mengambil kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau jadikan segala sesuatu ini sia-sia. Maka lepaskanlah atau hindarkanlah kami dari azab neraka. Nah, kemudian secara umum disebutkan bahwasanya sabar itu ada atas tiga perkara. Pertama, sabar di dalam melaksanakan kewajiban, ya. Jadi rukun Islam yang 5 itu harus kita laksanakan dengan sabar. Salatnya sabar, puasanya sabar, zakatnya sabar. Nah, karena itu semua hal-hal yang kalau orang tidak mengerti itu sesuatu yang dirasa tidak enak. Kita masih waktu kecil kan salat nggak ada enak itu. Waktu kecil itu tidak enak salat. Nah, tapi kalau sudah dewasa sudah mengerti itu enak. Yang kedua, sabar atas menjauhi larangan. Nah, ini lebih sulit. Jadi menjauhi larangan. Kenapa? Karena yang dilarang-larang itu biasanya yang disenangi oleh nafsu. Dan untuk mengendalikan nafsu itu agak sulit. Apalagi sudah terbiasa, yang ketagihan kata orang kan. Jadi kalau sudah sampai kepada tingkat ketagihan itu memang agak sulit. Nah, kemudian yang terakhir itu, dan itu yang paling berat, adalah sabar atas musibah. Karena musibah itu benar-benar tidak kita inginkan sebenarnya, tetapi ketika orang sudah mengerti apa hikmah di balik musibah tadi, maka itulah akhirnya dia bersyukur. Maka syukur yang tertinggi adalah syukur atas musibah. Jadi sehingga orang-orang saleh, orang-orang sufi biasanya mereka itu senang. Nah, musibah itu kadang-kadang ada yang harus kita bikin sendiri. Jadi ketika itu orang hidupnya itu nyaman terus. Nah, bagaimana kita bikin musibah? Supaya kita kena musibah sakit, sulit tidur malam, musibah kita bikin adalah bangun malam. Jadi bangun malam itu musibah yang kita bikin sendiri, yang akhirnya membawa kebaikan, manfaat yang sangat besar. Lapar itu kan musibah. Nah, kalau kita dalam hidup ini tidak pernah menemui lapar, maka musibahnya kita bikin adalah puasa. Kehilangan, musibah. Kalau orang tidak pernah kehilangan karena musibah, itu dia harus bikin musibah sendiri apa? Diinfakkan hartanya. Nah, itu kan sepertinya kehilangan. Disitulah kita akhirnya bisa menjadi orang yang sabar, karena kita selalu melatih diri dengan itu tadi, musibah tadi. Nah, inilah mungkin mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, karena memang hidup kita selalu harus bersabar. Kapan berhenti sabar? Apabila
roh sudah berpisah dengan jasad. Ketika itu antara dua saja lagi. Kalau tidak harus bersabar terus-menerus atau tidak ada lagi yang perlu disabari. Karena la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi orang-orang yang di dalam surga itu tidak ada yang mereka takutkan, tidak ada yang mereka sedihkan. Selalu di dalam kenikmatan. Nah, inilah mungkin salah dan khilaf. Mohon maaf. Akhirnya billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru atas penjelasan dari materi tadi. Iya. Di sini ada yang ingin saya tanyakan. Oh ya, silakan. Hikmah dari bersabar itu apa saja sih Guru? Dan juga apakah ada pahala yang didapat jika misalkan kita selalu bersabar? Iya. Jadi pahala dulu ya, saya jawab pahala. Allah sudah menjanjikan pahala yang besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan pahala mereka yang bersabar itu dengan tidak terbatas. Jadi kalau kita misalnya bersedekah, berinfak, itu kan pahalanya 10 kali lipat. Nah, tetapi ketika kita itu misalnya kehilangan, kan tidak kita inginkan itu. Orang yang ingin menggunakan uangnya itu untuk sesuatu yang sangat penting, misalnya beli beras atau beli obat, tiba-tiba diambil orang. Nah, dia kan harus bersabar ini. Nah, sabarnya ketika itu adalah bighairi hisab. Nah, artinya tidak terbatas, nanti Allah membalasnya terserah Allah. Termasuk puasa kan, puasa itu kan kata Allah kan as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku. Nah, akulah yang membalasnya. Nah, jadi mirip itu kan, memang puasa itu sendiri harus bersabar, banyak sabar. Nah, kemudian hikmahnya tadi ya. Ya, hikmahnya tadi itu tadi bahwa kesabaran ini nanti akan menolong kepada setiap permasalahan. Jadi permasalahan itu boleh dikata sulit diselesaikan tanpa sabar. Sesuatu yang mungkin sebenarnya bisa kita selesaikan, tetapi ketika kita tidak menyelesaikannya dengan tidak sabar, tanpa sabar, akhirnya bisa jadi tidak selesai, ya kan? Nah, itu jadi itulah hikmahnya sangat banyak sebetulnya ya. Jadi antara lain juga ya orang yang bersabar itu selalu dikasihi Allah. Selalu dikasihi Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Beserta itu apa? Artinya selalu menolong, selalu memberi rahmat, kasih sayang. Nah, itu. Ya, ada lagi? Ada lagi nih satu. Oh ya, silakan. Tadi dijelaskan di antara cara meningkatkan sabar, ada salah satunya meningkatkan, membekali diri dari akidah. Iya. Ya. Nah, untuk meningkatkan akidah itu bagaimana caranya, Guru? Akidah itu pertama harus dengan ilmu ya. Apa saja itu harus dengan ilmu. Jadi, nah disinilah memang kesulitannya mencari ilmu yang benar. Kalau tentang akidah, maka ilmu yang benar itu harus kembali kepada Al-Quran. Jadi rukun iman yang 6 itu ya, itu semuanya dari Al-Quran. Makanya dikatakan bahwasanya akidah itu cukup dengan Al-Quran. Itu pasti benar. Kalau akidah itu diambil dari lain dari Al-Quran misalnya, entah dari mana, nah ini jelas itu tidak akan benar, tidak akan sesuai dengan apa yang ada dalam Quran. Nah, itu pertama dulu ya. Nah, kemudian untuk kita lebih meyakini, pertama kita harus meyakini adanya Allah. Nah, untuk meyakini adanya Allah itu adalah dengan memandang alam. Merenungkan apa saja yang terjadi di alam ini, karena alam ini menunjukkan kepada adanya pencipta. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada kejadian di langit, di bumi, pada pergantian malam dan siang, pada yang demikian itu terdapat bukti-bukti bagi orang yang
berakal sehat. Apa orang yang berakal sehat itu? Orang yang akalnya tidak dipengaruhi oleh nafsu. Jadi orang yang bersih akalnya, tidak dipengaruhi nafsu, itulah yang dia bisa melihat bahwa alam ini sebenarnya pasti ada penciptanya. Jadi kalau kita renungkan ya perjalanan matahari dan lain sebagainya yang teratur, itu menunjukkan bahwasanya pertama ada yang menciptakan, yang kedua itu ada yang mengatur. Dan yang mengatur itu pasti satu. Nah, itulah dasar akidah. Kemudian baru melangkah kepada keyakinan dengan nabi, dengan rasul. Nah, itu dasar. Makanya kita Islam itu kan harus didasari dengan 2 kalimah syahadah. Maka sebagai seorang muslim yang sudah mengucapkan 2 kalimah syahadah itu, mestinya dia harus memahami dan meyakini seyakin-yakinnya akan 2 kalimah itu tadi. Nah, itu. Terima kasih Guru. Iya, sama-sama. Oke, Mbak. Sekali lagi terima kasih untuk materi yang telah disampaikan dan juga pertanyaan yang telah saya ajukan tadi. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa HSS TV, demikian tadi kita telah mendengar dan menyimak bersama tausiah yang telah disampaikan oleh Tuan Guru Haji Mohyar Dahri tentang bersabar atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dapat saya simpulkan bahwa supaya bisa bersabar, kita harus membekali diri dari akidah yang benar yang kita yakini. Dan juga apa saja yang Allah berikan, itu semua mengandung hikmah. Cobaan yang menimpa kita tentu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan pahala dan membantu menyelesaikan semua cobaan dan ujian yang dihadapi oleh umatnya. Ya, terima kasih Guru. Ya. Baiklah pemirsa HSS TV, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Semoga materi yang telah disampaikan hari ini dapat memberikan manfaat yang dapat membantu bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di edisi Tausiah Gema Ramadan selanjutnya. Saya Adelina bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.